Ya, shalom, selamat pagi untuk anak share kelas 4 yang menantikan pembelajaran daring kita untuk hari ini. Saya berharap bahwa anak-anak share penuh dengan semangat dan keadaan sehat untuk hari ini ya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan belajar daring bersama anak kami kelas 4 dalam pelajaran agama Kristen. Mari Tuhan Engkau tolong kami supaya pembelajaran kami saat ini bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, ya kita akan buka buku kita sekarang di halaman 47 ya. Kita akan belajar di halaman 47 yaitu di sana dengan judul Aku Menang Karena Allah Menopangku ya. Bacaan Alkitab kita 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 dan juga pasal 18 ayat 38 sampai 39 dan Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 26 ya. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Ya, kita akan masuk ke kegiatan 1 ya. Kita tahu ya bahwa di setiap perlombaan ya ada yang harus dipersiapkan ya. Kalau perlombaan contohnya kita lomba ya, perlombaan itu biasanya dilakukan pada saat perayaan-perayaan atau sering dilakukan pada memperingati hari kemerdekaannya Republik Indonesia ya. Jadi perlombaan apa yang sedang diperlombakan ya, contohnya lomba makan kerupuk ya, lalu lomba lari untuk anak-anak ya, baru tarik tambang ya. Jadi kita perlu melihat di sana apa saja yang diperlukan ya. Kerupuknya, untuk lomba kerupuk ya harus ada kerupuknya ya kan. Lalu ikatan kerupuknya, talinya. Lalu persiapan kita apa? Ya harus kita mempersiapkan diri kita. Kita harus sehat dan kuat, ya kan? Apalagi dalam tarik tambang, tali itu butuh tenaga di sana, ya, tenaga yang kuat, ya, untuk tarik tambang. Dan kalau lari, ya juga butuh tenaga, ya. Ya kalau untuk makan, ya juga butuh tenaga juga ya untuk makan supaya bisa memakan dengan cepat ya makanannya ya, contohnya makan kerupuk ya. Jadi itu perlu kita lihat ya. Dan apa tujuannya ya? Tujuan daripada perlombaan itu ya kita untuk menjadi seorang pemenang ya gitu kan. Jadi aku supaya cepat untuk makan kerupuknya ya, supaya saya menjadi seorang pemenang nanti dalam perlombaan itu. Bahkan untuk lari ya kan. Jadi kita juga untuk ya supaya juara 1 ya kan, dan juga untuk tarik tambang ya, itu juga untuk mendapatkan juara ya, atau pemenang dalam perlombaan itu ya. Jadi itu sering kita lakukan di dalam di sekolah ataupun di gereja atau di lingkungan masyarakat ya. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam suatu perlombaan ya kita harus mempersiapkan diri dengan baik dengan harapan kita menjadi seorang pemenang, dan kita harus optimis bahwa kita bisa untuk menjadi seorang pemenang. Ingat, harus ada persiapan dengan baik dan juga mengetahui apa saja apa yang diperlukan dan bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang pemenang. Ya, ini perlu kita perhatikan.
Ya, kita bukan hanya seorang daripada yang melaksanakan suatu pertandingan, tapi kita juga kadang-kadang menonton suatu perlombaan atau pertandingan, ya. Dan ingat, dalam suatu pertandingan dibutuhkan perjuangan yang begitu sangat, ya, untuk mencapai suatu kemenangan, ya. Sama dengan halnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, dalam hal kerohanian kita, ya, bahwa kita sebagai orang yang beriman juga ya harus melakukan pertandingan secara rohani, yaitu melawan kuasa yang tidak tampak, ya. Rasul Paulus pernah mengalami hal tersebut sebagaimana dapat kita baca dalam kitab Filipi 1 ayat 21, ya. Pertandingan rohani, ya, orang percaya mempertahankan iman kepada Allah, namun iblis atau kuasa kegelapan tidak menyukai orang yang setia kepada Allah sehingga berusaha untuk merusak hubungan dengan Allah, ya. Jadi di sini kita tahu bahwa iblis bekerja 24 jam sebenarnya untuk mengganggu orang-orang percaya atau mengganggu ciptaan lainnya, yaitu manusia, ya. Iblis tidak senang bahwa manusia itu datang kepada Allah, ya, melakukan kehendak Allah, ya. Sehingga kita harus tahu bahwa sekali lagi iblis bekerja 24 jam seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, untuk mencari mangsa yang mau ditelannya. Jadi ini perlu kita tahu bahwa pertandingan kita terus bekerja, kita pun harus berjuang terus, ya, setiap hari selama 24 jam mempertaruhkan iman kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa memperjuangkan iman kita, ya? Kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus rajin beribadah, bersekutu membaca firman Tuhan, bahkan melengkapi hidup dengan senjata Allah, ya, menerapkan disiplin rohani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini perlu kita lakukan dalam hidup kita, menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Ya, kita juga perlu memahami kehadiran Allah dalam setiap peristiwa, ya. Setiap orang percaya harus berani menunjukkan jati diri sebagai anak-anak Allah atau sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi kita berani menyaksikan kuasa Allah dalam hidup kita, ya. Tidak bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Setiap Tuhan, ya, setia dalam segala hal untuk membela kita, memberikan kuasa dalam hidup kita untuk melakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Memberitakan Injil itu adalah tugas kita, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, itu juga tugas orang percaya, ya. Bukan harus pendeta, bukan harus hamba-hamba Tuhan atau orang-orang dewasa, guru, tidak, tetapi itu tugas orang-orang percaya, ya. Tuhan memberikan kuasa itu bagi semua orang yang percaya kepadanya, baik itu anak-anak, ya. Anak-anak juga punya kuasa kalau memiliki iman, ya, kepada Tuhan Yesus, ya. Ingat bahwa Tuhan sanggup memakai kita menjadi saluran berkat untuk melakukan segala perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekarang masuk kita kepada tugas kita. Nanti anak-anak share boleh mengerjakan kegiatan 1 dan juga kegiatan 2, ya, alternatif 1 dan juga alternatif 2, ya. Itu dikerjakan oleh anak-anak share dengan baik, ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Nanti dikerjakan di dalam bukunya ini, ya. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.